Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kelima. Kita akan membahas descriptive text. Teks deskriptif khusus untuk mendeskripsikan tempat. Before we study, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi makna, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan pada teks deskripsi. Kedua, kalian bisa menjelaskan isi teks deskripsi. Dan yang ketiga, kalian bisa mendeskripsikan kembali teks deskripsi itu. Hari ini kita akan mendeskripsikan tempat wisata. Oke, yang pertama, definisi. Sebuah teks deskripsi itu mendeskripsikan objek tertentu seperti tempat, benda, atau enggak orang. Apa sih tujuan dari penulis? Tujuannya ya otomatis untuk mendeskripsikan ya objek tersebut. Dengan mendeskripsikannya atau menyebutkan fitur-fitur spesifik apa aja yang ada di orang tersebut untuk membantu si pembaca atau pendengar memvisualisasikan apa sih yang dideskripsiin kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk mengetahui tujuan dari teks deskriptif, intinya itu kata kuncinya itu to describe. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas struktur teks dari teks deskriptif. Misalnya nih, kita mau nulis atau kita mau membahas My House judulnya. Paragraf pertama itu berisi tentang identification, yakni what, apa sih yang diterangin. Misalnya rumah joglo saya, atau rumah panggung saya, atau rumah honai saya, kayak gitu. Nah, di mana sih rumahnya, kayak gitu. Apa misalnya di Jawa Barat, di Majalengka, di mana, spesifikin. Nah, di paragraf selanjutnya itu terserah sih jumlah paragrafnya mau berapa. Yang penting isinya itu baru mendeskripsiin rumah tadi. Misal ya, di second paragraf itu tentang arsitekturnya. Oh, arsitektur rumah saya itu memiliki gaya kebarat-baratan misalnya, atau Scandinavian style kayak gitu, atau rumah saya memiliki arsitektur yang minimalis kayak gitu. Paragraf ketiga kita menceritakan tentang historinya, misalnya rumah saya tuh dulunya tuh kebun atau enggak sawah atau apa kayak gitu. Paragraf keempat, misalnya kalian bisa mendeskripsikan terhadap pembaca atau pendengar mengenai fasilitas yang ada di rumah. Apakah ada rooftop atau megatank atau enggak taman, garage, atau yang lainnya kayak gitu. Nah, ini struktur teks deskriptif yang benar. Selanjutnya kalian diminta untuk memahami sebuah teks. Ini contoh dari teks deskriptif Tanjung Puting National Park. Nah, contoh soalnya kayak gimana sih? Kalau materinya deskriptif teks, contohnya seperti ini. Answer the following questions briefly. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat. Yang pertama, berdasarkan teks, bisa nggak kamu mengira ekotourism itu apa? Nah, untuk menjawab ini kan kalian itu perlu memahami teks ini, ya, dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, kalian itu harus sering membaca teks bahasa Inggris dan mencari makna kata-kata yang tidak kalian ketahui, seperti itu. Baik, kita coba jawab. Ekotourism itu apa? Berikan contoh
dari tempat ekoturism lain. Nah, Tanjung Puting National Park is an internationally famous ecotourism destination which is located in south of central Kalimantan Peninsula. Visitors from foreign countries come to this park because of its amazing nature. This is called a park, but unlike any park that you have seen in your city, this is a jungle. It's a real jungle, which is home to the most interesting animal in the world, orangutan. Nah, kita bisa mengetahui ekoturism itu apa. Tadi di sini disebutkan bahwa Tanjung Puting National Park itu salah satu ekoturism, destinasi ekoturism. Berarti yang berbentuk park itu adalah ekoturism. Nah, contoh jawabannya kayak gitu. Nah, terus tadi katanya berikan contoh yang lain. Contoh yang lain yang ada di Indonesia. Misalnya yang di Banten ya, Taman Ujung Kulon. Nah, itu kan sama ya. Karena di sini ada kata-kata jungle juga, taman tapi bentuknya hutan. Atau enggak Ragunan kayak gitu kalau di Jakarta. Terus nomor 2, as one of ecotourism destination, what does Tanjung Puting National Park offer to tourists? Apa sih yang Tanjung Puting National Park sajikan buat turis-turis? Nah, tadi di paragraf pertama juga udah ketahuan ya, ada orang utan. Itu salah satunya. Nanti kalian bisa baca ke bawahnya. Di Tanjung Puting National Park itu ada apa aja, tapi salah satunya tourists can see orang utan, seperti itu. Nomor 3, bagaimana? How is the park different from the parks in the cities? Apa sih bedanya taman ini dengan taman yang ada di kota-kota lain? Ini ada di paragraf pertama juga ya. Di paragraf pertama yang ini nih disebut taman tapi tidak seperti taman yang lain yang kamu pernah lihat di kota. This is a jungle. It's a real jungle. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana perbedaannya? Nah, kita bisa jawab perbedaannya itu it is a real jungle which is home to the most interesting animal in the world. Seperti itu. Yang keempat, how is Camp Licky related to Tanjung Puting National Park? Apa sih hubungannya Camp Licky sama Tanjung Puting National Park? Kita lihat lagi. Tadi kata kuncinya Camp Licky. Baik, kita lihat ternyata Camp Licky itu ada di paragraf ketiga ya. Paragraf ketiga. Apa hubungannya? Di paragraf ketiga kita lihat, to see orangutans, we should go to Camp Licky which is located in the heart of Tanjung Puting National Park. Nah, berarti hubungan Camp Licky sama Tanjung Puting National itu ya, si Camp Licky is located. Nah, ada di sini nih. Si Camp Licky itu terletak di jantungnya Tanjung Puting National Park, seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini kita harus mengetahui makna dari teks tersebut dan kita harus jeli nih. Misalnya tadi nomor 4 itu kata kuncinya apa sih? Camp Licky ya, Camp Licky. Camp Licky, kata kuncinya itu cari di teks yang nyebutin kata itu tuh mana, kayak gitu. Sekian untuk hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan chat di forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.